Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu dalam ibadah online hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan yang kita sembah tetap ada dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, izinkan saya memperkenalkan diri seperti kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita buat. Bagi yang belum mengenali saya, nama saya Karen James. Saya dari Keningau. Oke. Segala puji bagi Tuhan karena kita tahu apa yang kita hadapi hari ini, sepanjang hari ini. Namun kita percaya Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu sehingga sekarang. Bagi yang memulakan ibadah kita hari ini, kita mulakan dengan doa pembukaan. Masa dan tempat saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom semua jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam minggu ini. Saya harap Anda semua berada dalam keadaan sukacita, berada dalam keadaan yang tetap dipegang, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap sihat walafiat tidak kira dimanapun Anda berada. Jadi untuk itu sebelum kita mari kita berdoa bersama, dan saya membawa kita di dalam doa pembukaan pada hari ini. Segala pujian dan hormat, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang memberkati kami dalam apapun juga situasi yang kami alami selama ini. Pada hari ini Bapa, kami bertemu lagi di dalam liputan seperti ini. Mari Tuhan, kehadiran-Mu sendirilah yang membuatkan kami terus-menerus rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu, haus akan kasih-Mu, karena tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami, siapalah kami. Untuk ini ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami, memberikan hati kami ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang sejati di hadapan Tuhan sendiri. Dan pada waktu kami memuji-muji Tuhan, dan pada waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu, disitulah hadirat-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Seluruh rangkaian ini Bapa, kami persembahkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat. Hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Teks ini berbunyi sedemikian. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekian pembacaan pada hari ini. Shalom semua jemaat. Saya Jecini Maika. Saya akan kendalikan dalam bahan doa untuk hari ini, di mana kita mengucap syukur di atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan
Bahan doa yang pertama yang kita doakan bersama ialah kita doakan bersama-sama untuk kes COVID yang semakin meningkat dalam negara kita, terutamanya negeri Sabah, di mana kita berdoa khusus untuk negeri Sabah dalam menangani kes yang semakin meningkat ini. Berdoa untuk perlindungan Tuhan dan supaya Tuhan memakai para penyelidik agar dapat miskin secepat mungkin. Yang kedua, kita doakan untuk kestabilan politik Malaysia. Berdoa supaya pemimpin yang dipilih memerintah dengan takut akan Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri, penuh hikmat mewujudkan kedamaian, keadilan dan kemakmuran negara. Yang ketiga, kita doakan khusus untuk keluarga anak-anak Tuhan di mana saja berada. Kita doakan perdamaian, penyembuhan dan pemulihan hubungan keluarga yang penuh kasih dan kemesraan. Keempat, kita doakan untuk orang yang miskin dan mereka yang telah kehilangan penghasilan. Belas kasihan dan pemulihan terjadi dan pintu berkat dibukakan untuk setiap orang yang memerlukan. Yang terakhir, yaitu kita doakan untuk orang sakit, mau yang berada di rumah, yang berada di hospital dan di mana saja berada. Kita doakan untuk kesembuhan fizikal dan pemulihan rohani terjadi. Mari kita berdoa bersama-sama.
bukti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku
semua jemaat Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kita masih ada kesempatan untuk bertemu kembali di dalam ibadah online, yaitu 11 Oktober 2020, dan kita masih dalam tema yang sama, yaitu penginjilan. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu penginjilan. Jadi penginjilan itu adalah menceritakan Kristus kepada orang di mana saja kita berada. Dan karena pada waktu kita menginjil, kita sedang menghormati perintah Tuhan karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Sebab Yesus juga mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan Yesus Kristuslah sebagai role model kita di dalam pelayanan penginjilan ini. Namun sebelum itu, saya senang sekali untuk mewakili kepimpinan gereja ini, Gereja Isabi Pakan Manggatal ini, untuk memperingatkan kepada kita semua bahwa tahun ini merupakan ulang tahun Gereja Isabi Pakan Manggatal yang ke-20 tahun. Beri tepukan untuk Isabi Pakan Manggatal. Haleluya. Jadi sorak-sorai bagi Tuhan, dan saya secara pribadi saya yakin dan percaya bahwa gereja ini masih berdiri teguh disebabkan adanya anak-anak Tuhan yang diurapi, dipakai secara khusus oleh Tuhan sendiri sebagai pemimpin di dalam gereja ini, bahkan sebagai jemaat Tuhan yang begitu setia sampai hari ini, yang menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan di dalam gereja ini. Dan alasan Tuhan untuk memberkati gereja ini adalah semata-mata di mana firman Tuhan itu diketengahkan di dalam gereja ini. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau tidak ada halangan, kita berdoa bersama supaya bulan Desember ini, pada waktu Natal, kita akan ambil satu bahagian Natal itu, ataupun sebelum daripada itu kita ambil masa khusus untuk merayakan ulang tahun Gereja Isabi Pakan Manggatal yang ke-20 tahun, dan sebagai pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jadi kita doakanlah pada waktu itu. Dan mari kita sama-sama membaca di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Kita terus saja kepada firman Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini merupakan ayat hafalan anak-anak sekolah minggu, tetapi ini sangat penting sebagai dasar di dalam penginjilan. Jadi dalam ayat 18 di sini dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, melalui teks ini kita akan dapat belajar latar belakang. Sila ikuti video minggu lalu tentang latar belakang daripada teks ini. Kita sudah bahas ini, dan kita akan terus masuk di dalam strategi di dalam penginjilan. Nah, strategi ini sangat penting di dalam apa juga pun yang kita perbuat, kita memerlukan strategi. Jadi di dalam penginjilan ini pun kita memerlukan strategi. Jadi apa sajakah strategi itu? Jadi seorang petani yang berkebun ataupun sebagai penabur ataupun sebagai petani di ladang, kalau dia memiliki ladang yang luas dan pada waktu menabur ada yang awal ataupun ada yang lambat ditabur, benih itu ditabur. Dan pada waktu menuai, petani itu akan menuai pada tuaian yang terlebih dahulu ditabur, supaya kalau tidak demikian dia akan kerugian.
nanti ya dia akan kerugian tuayan karena yang lain nanti reput, tuayan yang lain akan reput. Jadi strategi itu sangat penting. Jadi petani yang bijaksana, berhikmat dan bijaksana adalah dia akan memakai strategi itu supaya dia tidak kerugian. Nah, bagaimana dengan penginjilan? Dalam penginjilan juga dia ada strategi. Jadi yang pertama itu, strategi yang pertama yang kita belajar di sini adalah kita minta hati yang penuh belas kasihan dari Tuhan. Sebab kenapa? Kalau kita tidak ada belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, adalah sangat mustahil untuk kita dapat melakukan pelayanan penginjilan ini karena tidak ada hati. Jadi untuk maksimalnya kita memberitakan kabar baik ini, dia memerlukan ada hati yang begitu berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya akan membacakan dalam ayat 18. Di sini dikatakan Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Nah, kata mendekati ini dia sinonim dengan merangkul. Saya ada picit-picit juga di Google. Sinonim mendekati ini ada sinonim dia di sana, merangkul. Merangkul dia bilang, Google bilang merangkul. Jadi saya sangat suka istilah ini. Ini terbukti bahwa melalui kedatangan Kristus di dalam dunia ini hanya dengan satu alasan, yaitu kasihnya. Dia merangkul kita dengan kasihnya. Ada banyak ayat yang kita dapat temukan di dalam Alkitab tentang Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu menyayangi kita, dan betapa indah kita berada di dalam dekapannya Tuhan. Nah, kalau Yesus berbelas kasihan, dia memiliki hati jiwa-jiwa bagi yang belum diselamatkan, sangat pelik ataupun sangat kasihan apabila orang-orang yang percaya kepada Kristus itu tidak memiliki hati ataupun tidak berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi yang pertama kita dapat belajar di sini, untuk memaksimalkan pelayanan penginjilan ini, seseorang itu harus minta belas kasihan daripada Tuhan. Jadi ada pertanyaan di sini. Apakah Anda pada hari ini memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan? Coba kita tanya di dalam hati kita, sama ada kita memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ataupun tidak. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh minta itu di hadapan Tuhan supaya kita memiliki hati belas kasihan. Saya ada picit-picit juga kenapa satu pribadi ini yang semua dikenal di serata dunia. Nama pribadi ini adalah Mother Teresa. Dan kalau saya picit-picit dia dalam ensiklopedia, nama dia ada di sana, dan sejarah hidupnya dulu dia tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. Tetapi dalam suatu ketika dia diperlihatkan oleh Tuhan tentang orang miskin, orang cacat, orang yang teraniaya, dan disitulah Mother Teresa ini bergumul di hadapan Tuhan, dan sampai sejarah mencatat bahwa dia dikenal disebabkan dia memiliki belas kasihan yang sedemikian rupa. Sehingga namanya sampai pada hari ini dalam sejarah yang dikenal oleh orang lain dengan hatinya yang sangat berbelas kasihan. Nah, yang kedua kita dapat belajar di sini, strategi yang kedua kita dapat belajar di sini adalah bersahabat. Bersahabat. Jadi kita masih di dalam ayat 18 ini. Dalam ayat 18 tadi dikatakan di sini,
Yesus mendekati mereka. Nah, sekali lagi dikatakan di sini sinonim dengan mendekat ini juga. Oke, nanti kita akan belajar itu. Nah, kita masuk dulu kepada ayat ini. Dikatakan di sini, mengapa Yesus mendekati mereka pada waktu itu. Nah, sebab Alkitab berkata terdapat ada di antara mereka yang masih ragu-ragu. Nah, kalau kita melihat di dalam latar belakang video yang lalu, mengapa mereka masih ragu-ragu? Nah, siapa yang ragu-ragu? Di situ adalah murid-murid Yesus dan 500 orang banyak yang ada di sana. Dan mereka masih ragu-ragu. Ini terjadi selepas Yesus bangkit daripada kematian, dan 40 hari selepas itu dia memperlihatkan diri dia di Bukit Galilea pada waktu itu. Nah, ada di antara mereka yang masih ragu-ragu, dan Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak mau mereka tidak diyakinkan bahwa Yesus itu sendirilah Tuhan. Dan apa yang Yesus buat ini? Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Supaya kenapa? Supaya orang itu menjadi percaya dan diyakinkan. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, saudara, berbalik lagi kepada kata sinonim, mendekati sangat menarik bagi saya karena dia ada 3 sinonim sudah di sini. Yang pertama tadi itu adalah merangkul, yang kedua di sini adalah memikat hati. Mendekati itu adalah memikat hati. Yang ketiga adalah mengambil hati. Nah, Yesus bukan saja mendekati mereka, tetapi Yesus memikat hati mereka. Nah, ataupun Yesus mengambil hati mereka sampai orang-orang di himpunan ramai orang pada waktu itu, mereka diyakinkan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana kita mencapai 2 kata ini, yaitu memikat hati dan mengambil hati? Tidak lain dan tidak bukan adalah bersahabat. Ya, bersahabat dengan orang lain, bersahabat dengan siapapun, tidak kira dimanapun kita berada, tanamkan di dalam hati. Karena kita mengasihi jiwa-jiwa dan kita mau orang itu percaya kepada Kristus, tanamkan dalam hati bahwa kita adalah orang yang mau bersahabat. Haleluya. Nah, sama juga dengan kalau anak-anak muda yang sedang bercinta saat ini, ya kalau di dalam hal percintaan pun takkanlah kalau pandang pertama, saya nampak dia ini cantik, tiba-tiba dia bilang dia dekat ataupun dia datang kepada si gadis yang cantik ini, dia bilang saya suka denganmu, dia bilang. Adakah begitu? Saya yakin dan percaya tidak akan terjadi seperti itu selain bersahabatlah terlebih dahulu. Bersahabatlah terlebih dahulu dan pelan-pelan mengutarakan kita punya niat. Begitu juga dengan penginjilan. Bersahabat itu sangat penting. Sebab kenapa? Kalau kita sudah bersahabat dan begitu erat dan apapun yang dibicarakan, apapun yang kita diskusi dengan orang yang baru kita kenal ini, karena sudah ada persahabatan, itu tidak akan jadi masalah. Sebab kenapa? Hubungan kita sudah dekat. Jadi sampaikan niat, sampaikan kabar baik, beritakan Yesus kepada dia. Dan ini sangat penting. Yang kedua itu adalah bersahabat. Pikatlah hati dia. Ambillah hati dia. Seperti Yesus yang memikat hati dalam himpunan orang banyak pada ketika itu. Dia mengambil hati orang pada ketika itu sampai orang itu diyakinkan. Kiranya dalam satu ketika nanti, dalam pelayanan-pelayanan kita seperti ini, dengan persahabatan kita dengan orang lain, kita mulai mendekati orang lain, kita mulai bersahabat dengan orang lain, dan kita pelan-pelan memberitakan kabar baik ini, saya yakin dan percaya nama Kristus, nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Haleluya. Nah, yang ketiga kita dapat belajar di sini, sebelum yang terakhir, yang ketiga di sini adalah minta hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus sendiri.
Nah, hikmat apa yang kita minta daripada Roh Kudus? Nah, termasuklah kata-kata apa yang kita harus katakan kepada orang itu. Siapa orang itu dan di mana tempatnya bila kita memberitakan kabar baik ini. Semuanya itu adalah kita minta hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Dan untuk semua penginjilan ini kita 100% bergantung kepada Roh Kudus. Kita melakukan pelayanan, kira-kira dimanapun kita berada, kita bergantung kepada Tuhan. Nah, sebab kalau kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ataupun para murid Tuhan Yesus, ataupun para rasul Tuhan Yesus, ataupun bapak-bapak gereja yang dulu, bahkan yang sekarang ini pun, kita selalu dapat melihat bahwa selalu ditulis di sana, maka tergeraklah hatinya. Maka tergeraklah hatinya. Tuhan selalu membuat hati orang tergerak. Kita melakukan pelayanan, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan menjawab, dan jawaban itu adalah tidak lain dan tidak bukan hati kita yang tergerak. Dan kalau kita melihat dalam Matius 9 ayat 36, dikatakan di sana, ini adalah contoh ayat firman Tuhan yang berbicara tentang tergeraklah hatinya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, baik ataupun tidak baik waktunya, kalau Tuhan sudah menggerakkan hati kita, tugas kita adalah hanya melakukan. Karena kita minta kan, kita minta di hadapan Tuhan, kita tanya Tuhan, apa yang saya harus katakan kepada orang, siapa orang yang saya injili, bila waktu saya menginjili, ya itu kita tanya dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab, dan kita jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau Tuhan sudah suruh kita melakukan penginjilan dengan siapa saja, lakukanlah, pasti nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Untuk yang terakhir di sini adalah strategi yang keempat adalah selalu fokus pada isi penginjilan. Di mana-mana tempat, di mana-mana kita memberitakan kabar baik ini, mengungsikan Kristus kepada orang lain ini, ataupun menginjil orang ini, pastikan kita selalu fokus pada isi daripada penginjilan itu. Penginjilan adalah tentang Injil itu sendiri. Kabar baik itu sendiri. Yaitu semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah yang akan diterima manusia karena dosanya adalah maut. Dan semua usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri adalah sia-sia. Dan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus ataupun menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa sehingga kita diselamatkan. Nah, apabila kita mengatakan ini kepada orang, jangan sampai penginjilan itu ataupun kata-kata kita kepada orang lain berisi tentang siapa kita di gereja, apa pelayanan kita di gereja, siapa kita di luar gereja, apa pangkat kita di sana, apa pangkat kita di sini, apa profil kita, dan siapa kita. Kita jangan bawa itu kepada orang lain. Tetaplah fokus pada isi Injil itu sendiri. Beritakan Yesus. Katakan kepada orang itu, Yesus telah mati di kayu salib. Dan usaha manusia sendiri untuk menyelamatkan dirinya adalah sia-sia. Dan hari ini Yesus Kristus telah mati bagimu dan menyelamatkan engkau daripada dosa-dosa. Dan itulah inti ataupun isi daripada Injil itu. Dengan mengatakan ini kepada orang, akan ada kuasa yang kita tidak sangka-sangka. Yang akan menyentuh ataupun membuat jiwa-jiwa itu dipertemukan kepada Kristus Yesus sendiri.
dan sampai terjadinya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini tentang strategi penginjilan. Namun saya berkata di sini akan lebih banyak lagi strategi sebenarnya, tetapi basicnya adalah ini yang kita dapat belajar. Dan minggu hadapan kita akan belajar lagi tentang penginjilan yang akan dibawa oleh Pastor Daniel Cheng. Dia akan juga berbicara tentang penginjilan ini. Saya yakin dan percaya dia adalah seorang hamba Tuhan yang berkarunia di dalam penginjilan itu. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati semuanya, dan jumpa minggu depan. Oke, jemaat Tuhan, kita sudah selesai ibadah, dan terima kasih karena dari permulaan rangkaian ini, liputan ini, Anda masih setia. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini adalah lebih baik kita tutupi dengan doa. Jadi saya senang sekali untuk berdiri, walaupun duduk sama saja dengan berdiri. Oke, untuk itu mari kita berdoa bersama dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk rangkaian pada hari ini. Kiranya rangkaian ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami diperbaharui, kami akan tetap bersemangat terutama di dalam penginjilan, karena semuanya ini ya Tuhan hanya hikmat daripada Allah sendirilah yang melampaui segala hal, melampaui segala kemampuan kami, kerinduan dan beban kami di dalam pelayanan. Semuanya itu kami persembahkan di hadapan Tuhan sendiri. Untuk ini ya Tuhan, kami mau berdoa setiap jemaat yang sedang semua jemaat yang barangkali sudah kehilangan pekerjaan disebabkan pandemik ini, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, ataupun apabila ada di antara jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus berada dalam keadaan yang sakit, mari Engkau sendiri yang memberi kesembuhan. Ada di antara jemaat-jemaat Tuhan berada dalam keadaan yang susah, mari Tuhan duka cita itu digantikan dengan sukacita. Roh Kudus itu sebagai penghibur bagi setiap jemaat. Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah sekian lama tidak datang ke gereja atau tidak dapat beribadah bersama. Mari Tuhan Engkau sendirilah yang sebagai penuntun bagi mereka. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Untuk seminggu di hadapan ini, di dalam apapun juga situasi kami, keadaan semasa di negeri Sabah ini Tuhan, Malaysia ataupun seluruh dunia, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap memegang di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Untuk itu jemaat, pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang manis dan lembut menyertai kita semua sehingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,